Yos, apa kabar semua para gabuters? Balik lagi dengan Kang Gabut. Hai. Nah, kira-kira kita akan bahas apa nih untuk konten kali ini? 언니는 운명을 믿어? 난 잘생기면 믿어. Yaps, dia adalah Run On. Nah, drakor ini baru aja selesai kan? Kang Gabut ngikutin banget nih drakornya. Run On adalah drama series asal Korea Selatan yang diproduksi oleh JTBC Entertainment, sekaligus pemegang hak siarnya. Dan juga dapat kalian saksikan secara streaming di Netflix ya. Run On sendiri berjumlah 16 episode. Sinopsis. Run On menceritakan 4 karakter yang mencoba untuk mewujudkan mimpinya. Ki Son Gyo menjadi agen atlet lari, Oh Mi-ju menjadi penerjemah film, Sodana menjadi presidir Somyung, dan Yonghwa menjadi pelukis. Romansa yang tak sengaja terjadi menjadi bumbu untuk mewujudkan masa depan mereka. Review. Setelah nonton startup yang berat banget, Kang Gabut memutuskan untuk menonton series Korea yang ringan-ringan gitu. Nah, setelah melihat trailernya Run On, akhirnya Kang Gabut memutuskan untuk menontonnya. Dan seru banget. Run On adalah drakor yang tidak terlalu banyak mikir dan tidak terlalu menguras emosi. Meskipun begitu, ada banyak hal positif dari drakor ini. 기성겸 선수, 몸이 안 좋은 겁니까? 스캔들과 관련이 있습니까? 혹시 소문이 사실입니까? 왜 안 뛰는 겁니까? Bullying yang menimpa karakter Kim Woo-sik ini digambarkan dengan sangat baik. Mereka yang kuat akan merundung yang lemah. Lemah di sini bisa dari fisik sampai ke materi ya. Seperti yang dialami Woo-sik ini. Dia mungkin salah satu pelari yang bagus banget. Namun di satu sisi dia juga terlihat lemah gitu. Hal ini dimanfaatkan oleh para temannya yang frustasi. Bukannya mencetak waktu lebih baik, namun malah melampiaskannya ke Kim Woo-sik. Senioritas di dunia olahraga emang benar adanya. Selain itu, bullying juga dialami Oh Mi-ju saat dia muda. Dia diceritakan sebagai orang yang susah ya. Dan akhirnya dia pun menerima suap dari orang yang membuli dia. Padahal kalau kita lihat yang parah banget itu kondisinya malah si Oh Mi-ju. Nah, Run On ini berhasil menyampaikan bahwa perundungan dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan. 나는 달리지 않는 걸 선택했다. Lalu Run On menyinggung soal LGBT, emansipasi wanita, dan masalah keluarga. Sebenarnya masalah-masalah ini adalah masalah sehari-hari yang semua orang alamin kan. Itulah kenapa masalah para karakter Run On ini sangat relate dengan kehidupan kita semua. Selain itu pentingnya komunikasi. Baik kepada pasangan, sahabat, kolega, dan keluarga. Karena komunikasi yang buruk biasanya akan berakibat buruk juga nantinya. Masalah yang awalnya sepele, lambat laun akan menjadi masalah yang besar. 너 영화 보고 뒤풀이 없는 거 좀 서운하다. 뿌리예요. 우리 같이 뒤풀이 하기로 했잖아요 오늘. 그죠? 좀 아쉽죠? 그럼 우리 다 같이 뒤풀이 할까요? 셋이? 근데 오늘 두 분 데이트 하시는 거 아니었어요? 알면 빠져요. 아 집에 급한 일 있다고요. 빨리 가야 되는데 아이고 아쉽다. 그쪽이 빠져요. 아니, 내가 빠지면 안 되죠. 그럼 내가 빠질까? 안 되는데. 그러지 말고 우리 오늘 다 같이 뒤풀이 합시다. 오케이? 오케이. Kekuatan Run On tidak hanya dari itu saja. Kekuatan utama series ini adalah dialognya. Yaps, dialog para karakternya. Awalnya mungkin kita akan terasa capek dengerin mereka ngomong, soalnya Kang Gabut gitu. Tapi lama-kelamaan dialog mereka ini terasa bagus banget loh. Terkadang mereka menyelipkan pesan dalam panjangnya dialog mereka. Kadang itu menyentil kita yang nonton loh. Karena pada dasarnya dialog yang mereka ucapkan adalah penyelesaian masalah yang harusnya bisa kita lakukan, tapi karena satu dan lain hal tidak mau kita lakukan.
Kang Gabut heads up ke Park Min Suk selaku penulis drakor Run On ini. Keren pokoknya. 안 가요? 내가 자리를 팍 잘 찼거든요. 이 극장 100번도 더 와봐서. 나랑 영화 보러 왔잖아요. 기성겸 씨. 알 수 없는 그 어디에서 길을 잃고 헤매일 때 Yang menarik perhatian Kang Gabut juga tentang dunia kerja para penerjemah film asing ya. Sampai saat ini menurut Kang Gabut para penerjemah bisa siapa aja, asal pintar bahasa film yang bersangkutan. Tapi nyatanya nggak gitu juga. Melalui karakter Om Iju kita tahu betapa susahnya jadi penerjemah film. Nggak bisa sembarangan masukkan terjemahan kalimat, dan nggak boleh salah satu kata juga. Kalimat terjemahan harus benar, tepat, dan sesuai dengan suasana scene yang ada, agar para penonton semakin masuk dalam suasana film tersebut. Ini nggak pernah kepikiran sama sekali sih. Terima kasih buat kalian para penerjemah film di luar sana. Nah, gimana dengan romansa 4 karakter ini? Bukan drakor kan namanya kalau nggak ada cinta-cintaannya gitu. Kisah romansa di Run On terbagi 2, yaitu Ki Son Gyeom dan Om Iju, kemudian Sodana dan Yonghwa. 이렇게 여기만 보라고. 런던 12월. Kisah kasih UU ala anak ABG benar-benar menggambarkan Son Gyeom dan Om Iju ya. Kadang ya Kang Gabut bingung dengan mereka berdua nih. Umurnya udah dewasa tapi kelakuan kayak bocah. Kadang kadang geli juga Kang Gabut liatnya. Perjuangan saling memahami keduanya pun juga seru. Mulai dari kikuk-kikuk gimana gitu. Akhirnya beneran jadi pasangan kan. Kang Gabut yakin penonton yang cewek ini enjoy banget lihat mereka. Emang lucu sih. Ya kadang Kang Gabut juga ketawa lihat mereka berdua. Tapi Kang Gabut masih penasaran apakah hubungannya direstui sama bapaknya Son Gyeom atau enggak ya. 왜 저였어요? 네 그림에 내 시간이 묻은 것 같아서 런온? Nah gimana dengan Dana dan Yonghwa? Kang Gabut ngeliat malah kayak FTV siang hari Indonesia. Orang kaya jatuh cinta sama mahasiswa. Gak masuk akal banget kan. Namun entah kenapa Kang Gabut malah lebih enjoy lihat mereka ya. Mungkin selera Kang Gabut adalah FTV kali ya. Perjuangan Yonghwa membuat Dana jatuh cinta itu seru banget, asli dah. Kelakuan bocahnya Yonghwa berhasil meluluhkan batunya kepala Dana yang gak mau kalah. Itu lucu banget sih. 대표님 이제 누구 까? 내 거. 그럼 난 대표님 거. 너도 네 거에 내 거 하지 말고. 아유 싫어도 참아요. Dari tadi kan kita ngomongin hal yang bagus-bagusnya aja nih dari Run On. Nah saatnya kita ngomongin kekurangannya Run On. Run On. Jujur aja Kang Gabut awalnya mikir bakal banyak memperlihatkan sesuatu tentang dunia lari trek. Namun nyatanya nggak gitu. Dikit banget. Fokus lari trek cuman sampai awal-awal series doang. Padahal Kang Gabut udah berekspektasi ngeliat lomba lari dan ngeliat Ki Son Gyeom jadi juara 1 sebelum pensiun. Namun nyatanya malah lebih banyak ke dunia terjemahan film ya. Kang Gabut kesel juga sampai akhir Run On. Gak ada satupun orang yang ngasih tahu ke Son Gyeom kalau Om Iju udah ngembaliin uang suap bapaknya. Asli ini kesannya malah buruk ke Om Iju kan. Sampai habis loh. Padahal anak buahnya yang mundur itu udah banyak cerita rahasia besar bapaknya Son Gyeom kan. Tapi gak ada satupun tentang Om Iju. Ini blunder sih kayaknya dari tim produksi. Dan kisah cinta Dana dan Yonghwa yang labil banget. Mau lanjut atau berhenti sih? Kang Gabut berharap mereka pisah ya. Jahat banget. Justru dengan mereka berpisah jadi ada pesan bahwa cinta pertama tidak selalu berakhir indah seperti yang dialami Son Gyeom. Tapi ada juga cinta pertama yang berakhir gagal seperti Yonghwa. Ini kurang lebih seperti yang Run On tampilkan di paruh pertama episode 16. Sayangnya di paruh kedua malah terjadi ketidakkonsistenan cerita soal Dana dan Yonghwa. Mudah banget balikannya.
Padahal kalau mau dibuat pisah jadi lebih bagus kan. Tapi sayang dibuat balikan. Balikannya cepet pula. Pemeran Ki Son Gyeom. Ki Son Gyeom diperankan oleh Im Si-won. Kang Gabut ancungi jempol untuk aktingnya Eong kita satu ini ya. Karakter nerd, kuper, dan bodo amat seperti Son Gyeom berhasil dibabat habis sama Si-won. Perkembangan karakternya dari awal juga bagus banget. Dan lagi-lagi dia tampilkan dengan baik. Akting dia juga sebagai orang yang baru pacaran juga mantep. Namun sayangnya kita nggak begitu lihat dia lari track yang banyak ya. Pasti tambah keren kan kalau ada. Selain itu Kang Gabut juga penasaran dari mana datangnya uang Son Gyeom yang pengangguran. Oh ya, satu lagi dia ngisi soundtrack di akhir, yaitu lagunya bagus banget loh. I and You. Oh Mi-ju. Oh Mi-ju diperankan oleh Shin Se-kyung. Siapa nih yang jatuh cinta sama doi? Kang Gabut salah satunya. Kang Gabut paling suka kalau dia lagi marah-marah ya. Lucu banget. Aktingnya sebagai penerjemah ini juga Kang Gabut apresiasi. Dia menampilkan dengan baik, jadi penerjemah itu nggak mudah. Matahari adalah malam dan bulan adalah siang. Semua yang dilaluinya sebagai penerjemah itu keren banget. 동문안 잘 해요. Lee Yong-hwa. Yong-hwa diperankan oleh Kang Tae-oh. Wah, blasteran Sunda nih berarti. Aktingnya sebagai mahasiswa yang menyenangkan dapat banget ya. Dan sifat labilnya mahasiswa juga berhasil dia visualisasikan dengan baik. Ngeselin banget pas dia manja ke Dana. 그래서 운 거예요? 아니요, 감동받아서. 제가 눈물이 많고 감수성이 풍부한 사람이라. So Dana. Dana diperankan oleh Soo-young. Tepenim kita yang satu ini jadi karakter favoritnya Kang Gabut. Paling suka kalau dia udah ngomong. Semaunya banget. Tapi itulah dia. Momen dia adu bacot sama Om Mi-ju pasti Kang Gabut tunggu-tunggu. Kayak Tom and Jerry asli. Lucu banget lah pokoknya. Selain itu momen tiap ada scene dia selalu diiringi dengan soundtrack Starlight ya. Jadi ciri khasnya dia banget lah. Akhirnya tiap denger lagu itu jadi keinget Dana. 사랑해요, 대표님. Kesimpulan, Run On adalah drakor yang cocok bagi kalian yang pengen nonton drama yang santai, gak banyak mikir, dan gak banyak ngabisin tisu. Ceritanya ringan dan masalah yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari jadi poin plus. Dan juga dialog di tiap scene yang jadi kekuatan Run On. Meski ada beberapa kekurangan, tapi tidak menutupi kelebihan yang ada. Run On tetap sangat direkomendasikan untuk kalian tonton. Penilaian dari Kang Gabut untuk Run On adalah 7/10. 고맙습니다. 이제 와서요? 뭐 이제라도 포장에 일조해 보자는 거죠? 아름답게. Yaps, itu tadi adalah review drakor Run On. Nextnya kita bikin apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Gabut Slow biar Kang Gabut makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa. Yong!